Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Salsabila dengan NIM F0612110006 dari Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sejarah Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Andi Lili Evita SSM Home. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan inti dari pidato Bapak Profesor Supomo yang dilakukan pada tanggal 31 Mei 1945 dalam rapat Badan Penyelidikan Indonesia Merdeka. Dari pidato ini saya mengangkat judul Dasar-Dasar Indonesia Merdeka atau Bagaimana Dasar-Dasar Indonesia Merdeka. Dalam dasar-dasar negara Indonesia Merdeka ada beberapa syarat-syarat mutlak yang harus dipandang dari sudut hukum, sudut formal, harus ada daerah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat menurut hukum internasional. Namun, syarat-syarat mutlak ini tidak mengenai dasar dari kemerdekaan negara Indonesia dalam arti sosiologi dan politik. Di dalam syarat mutlak ini ada 3 syarat mutlak lainnya. Yang pertama mengenai daerah, di mana daerah ini mufakat yang mengatakan bahwa pada dasarnya Indonesia harus meliputi batas Hindia Belanda. Syarat mutlak yang kedua mengenai rakyat. Rakyat ini sebagai warga negara di mana ia mempunyai kebangsaan Indonesia. Dan yang ketiga, pemerintah harus berdaulat menurut hukum internasional. Saat Pak Supomo berpidato, ada 3 persoalan yang dipertanyakan oleh Muhammad Hatta mengenai dasar apa negara Indonesia akan didirikan. Yang pertama, apakah Indonesia akan berdiri sebagai persatuan negara atau negara serikat atau sebagai persekutuan negara? Yang kedua, dipersoalkan perhubungan antara negara dan agama. Dan yang ketiga, apakah Indonesia akan berbentuk republik atau monarki? Selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa benar, dasar dan bentuk susunan dari suatu negara itu berhubungan erat dengan riwayat hukum dan lembaga sosial dari negara tersebut. Akan tetapi, berhubungan itu apa yang baik dan adil untuk suatu negara belum tentu baik dan adil untuk negara lain, karena keadaan antara negara satu dengan negara yang lain itu berbeda. Maka, tiap-tiap negara mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri berhubungan dengan riwayat masyarakatnya. Oleh karena itu, politik pembangunan negara Indonesia harus disesuaikan dengan sosial struktur masyarakatnya. Selanjutnya, aliran pikiran nasional sosialis yang merupakan prinsip persatuan antara pimpinan dan rakyat dan prinsip persatuan dalam negara yang seluruhnya cocok dengan aliran pikiran ketimuran. Selanjutnya kita meninjau mengenai negara Asia di mana dasar negara Dai Nippon yang persatuannya lahir dari batin yang kekal antara Sang Maha Mulia, negara rakyat Nippon yang seluruhnya. Dasar persatuan dan kekeluargaan ini sangat sesuai pula dengan corak masyarakat Indonesia. Selanjutnya, sifat tata negara Indonesia yang asli dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang dapat dilihat di Pulau Jawa, Sumatera, Pulau Sulawesi, dan seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia, di mana para pejabat negara adalah pemimpin yang jiwanya bersatu dengan rakyat, dan para pejabat negara senantiasa berwajib dan memegang teguh persatuan dan keimbangan dalam masyarakatnya. Menurut aliran pikiran yang diterapkan di Indonesia, di mana kepala negara dan badan-badan pemerintahan lain harus bersifat sebagai pemimpin yang sejati, penunjuk jalan ke arah cita-cita luhur yang diidam-idamkan oleh rakyat Indonesia selama ini. Negara juga harus bersifat sebagai badan penyelenggara, di mana badan pencipta hukum jalan timbul dari hati sanubari rakyat seluruhnya. Dalam pengertian ini, menurut teori ini yang sesuai dengan semangat Indonesia yang asli, negara tidak lain ialah seluruh masyarakat atau seluruh rakyat Indonesia sebagai persatu yang teratur dan tersusun. Dalam pengertian ini, negara tidak bersikap atau bertindak sebagai seorang yang maha kuasa, yang lepas dari seseorang manusia dalam daerahnya dan tidak mempunyai kepentingan sendiri terlepas dari kepentingan warga-warga negaranya sebagai seseorang atau paham individualis. Menurut pengertian negara yang integralistik, sebagai bangsa yang teratur sebagai persatuan rakyat yang tersusun, maka pada dasarnya tidak akan ada dualisme antara individu dan tidak akan ada pertentangan antara susunan dan susunan hukum individu, tidak akan ada dualisme di mana antara rakyat satu dengan rakyat yang lain. Menurut teori negara integralistik ini atau negara totaliter ini tidak berarti bahwa negara tidak akan memperhatikan adanya golongan-golongan sebagai golongan atau tidak akan memperdulikan manusia sebagai seseorang. Di mana aliran pikiran ini mempunyai sifat yang tidak mengabstahir
segala keadaan atau seperti sifat dari teori individualisme. Negara akan mengakui dan menghormati adanya golongan-golongan dalam masyarakat yang nyata. Akan tetapi, segala seseorang dan segala golongan akan insyaf kepada kedudukannya sebagai bagian organik dan negara seluruhnya, di mana mereka wajib meneguhkan persatuan dan harmoni antara segala bagian-bagian itu. Setelah 3 persoalan yang dipertanyakan oleh Muhammad Hatta, muncullah penguraian konsekuensi dan teori negara. Yang pertama, perhubungan negara dan agama. Yang kedua, cara bentuknya pemerintah atau cara bentukan pemerintah. Yang ketiga, perhubungan negara dan kehidupan ekonomi atau hubungan negara dengan kehidupan ekonomi. Menurut hubungan negara dan agama, kita ketahui bahwa negara Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam. Nah, dari sini muncullah pertanyaan, apakah kita hendak mendirikan negara Islam di Indonesia? Sebelum itu, kita ketahui bahwa Indonesia berada di Asia Timur dan akan menjadi anggota dari lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Dari lingkungan itu, anggota yang lain-lain misalnya negara Nippon, Tiongkok, Filipina, Thailand bukan merupakan negara Islam. Jadi, pemerintah memilih atau pada saat itu ia memilih untuk tidak membangun negara Islam, di mana peristiwa itu bukan suatu alasan dengan sendirinya harus menolak pembentukan negara Indonesia sebagai negara Islam. Tetapi itu sesuatu faktor penting yang harus diperingati juga. Oleh karena itu, semua menganjurkan dan sepakat dari hasil mufakat bahwa sebaiknya mendirikan negara nasional yang bersatu dalam arti totaliter. Seperti yang diuraikan tadi, negara yang tidak akan mempersatukan diri dengan golongan yang besar atau yang mayoritas, dan akan tetapi yang akan mengatasi segala golongan dan akan mengindahkan dan menghormati keistimewaan dari segala golongan, baik golongan yang besar maupun golongan yang kecil. Dari hasil negara nasional yang bersatu, urusan agama dan urusan negara akan dipisahkan. Dan dengan sendirinya dalam negara nasional yang bersatu, urusan agama akan diserahkan kepada golongan-golongan agama yang bersangkutan. Dan dengan sendirinya dalam negara, seseorang itu berhak memilih agama apa yang ingin ia pilih, agama yang mayoritas maupun minoritas. Dan tentu ini akan membuat warga negara Indonesia bersatu dalam negara. Akan tetapi, negara nasional yang bersatu itu tidak berarti bahwa negara itu akan bersifat religius, di mana negara nasional yang bersatu itu akan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, akan memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur. Maka negara demikian itu dan hendaknya negara Indonesia juga memakai dasar moral yang luhur yang terdapat juga dalam anjuran agama Islam. Selanjutnya, apakah negara Indonesia akan berbentuk federal? Ya, kita tahu bahwa di Indonesia pernah berbentuk negara federal, tetapi itu tidak bertahan lama. Karena dengan mengadakan federasi, itu bukanlah mendirikan satu negara, tetapi beberapa negara atau di dalam negara itu ada yang namanya negara bagian. Sedangkan Indonesia ingin mendirikan satu negara, itulah sebabnya bentuk negara federalisme di Indonesia tidak bertahan lama. Selanjutnya berbicara apakah negara Indonesia akan berbentuk republik atau monarki. Republik atau monarki itu tidak akan mengenai dasar susunan pemerintahan. Yang penting adalah kehendaknya kepala negara bahkan semua badan pemerintahan mempunyai sifat pimpinan negara dan rakyat seluruhnya. Kepala negara harus sanggup memimpin rakyat seluruhnya. Kepala negara harus mampu mengatasi segala golongan yang bersifat mempersatukan negara dan bangsa. Kepala negara juga harus memiliki gelar, dan untuk menjamin supaya pimpinan negara terutama kepala negara terus-menerus bersatu jiwa dengan rakyat dalam susunan pemerintahan negara Indonesia itu harus dibentuk sistem badan permusyawaratan agar kepala negara akan terus bergaulan dengan sistem badan permusyawaratan ini supaya senantiasa mengetahui dan merasakan keadilan rakyat dan cita-cita rakyatnya. Sekarang tentang perhubungan antara negara dan perekonomian. Dalam negara yang berdasar integralistik, yang berdasar persatuan, maka dalam lapangan ekonomi akan dipakai sistem sosialisme negara, di mana perusahaan-perusahaan yang penting
akan diurus oleh negara sendiri. Akan tetapi pada hakikatnya negara yang akan menentukan di mana dan kapan perusahaan-perusahaan diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Di mana ini diberikan menggunakan hukum priv kepada seseorang, di mana itu semua bergantung pada kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Dalam lapangan ekonomi, negara akan bersifat kekeluargaan, dan juga oleh karena kekeluargaan itu sifat masyarakat timur yang harus kita pelihara sebaik-baiknya. Sistem tolong-menolong, sistem kooperasi hendaknya dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi negara Indonesia. Dalam totaliter dari negara kebangsaan yang bersatu mempunyai akibat-akibat dalam lapangan-lapangan lain. Akan tetapi akan berkepanjangan jika membicarakan soal-soal dari dalam lapangan lain itu. Sekian saja tentang dasar-dasar negara yang akan dipakai dalam mendirikan negara Indonesia merdeka. Atas dasar pengertian negara sebagai persatuan bangsa Indonesia yang tersusun atas sistem hukum yang bersifat integralistik, di mana negara akan berwujud dan bertindak sebagai penyelenggara ke jalan keadilan rakyatnya, maka kita dapat melaksanakan negara Indonesia yang bersatu dan adil itu. Keadilan rakyat dan menuntun rakyat kepada cita-cita yang luhur menurut aliran zaman, menurut aliran zaman, negara Indonesia yang berdasar atas semangat kebudayaan Indonesia dengan sendirinya akan bersifat negara Asia Timur Raya, dan negara Indonesia yang bentuk atas aliran pikiran persatuan dapat menjamin kewajibannya dengan semestinya sebagai anggota daripada keluarga Asia Timur Raya. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.